Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang membayar zakat yang berkaitan dengan ayat ekonomi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat dapat menyucikan harta yang dimiliki, sebagaimana diketahui di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selain menyucikan harta, zakat juga dapat menjadi cara untuk membantu sesama yang membutuhkan, sebagaimana dalam Al-Quran At-Taubah ayat 103 yang mana bunyinya Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuqakim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang mana bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata waraka'u maraki'in, yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Harus kita ketahui, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Asnaf. Allah memberikan ketentuan, ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran At-Taubah ayat 60 yang mana bunyinya Innamas sadaqatul lil fuqara'i wal masyakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati kullubuhum wa fir riqabi wal qarimina wa fi sabilillahi wa banis sabila faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat yang ditunaikan, artinya yang dilunakkan, artinya mualaf, untuk merdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang menyimpan emas, perak, dan menolak membayar zakat akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 34 dan 35 yang mana bunyinya Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal khabari wal rubani la yaquluna amwalan nasi bil badhili wa yashhuduna amsabilillah wallazina yakanizuna zazaba wala fiddahata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan roib-roib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka
Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat 35 yang mana bunyinya Yauma huma 'alaiha fi nari zannama fatuqwa biha zibahunum wa zunubuhum wa zuuruhum hazama kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum takanizun. Artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Rasakan akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dan apabila kita membayar zakat dari penghasilan yang berasal dari sumber yang haram, seperti judi, riba, atau bisnis yang merugikan orang lain, tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 275, yang mana bunyinya allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa Allahu bai'a wa arramar riba faman zahahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man hada fa ulaika ashabun hum biha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Ar-Rum ayat 39 yang mana bunyinya wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu ingadallah wa ma ataitum min zakatin turununa waza Allahi faulaika humul mutahifun, yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya, karena si pelaku tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, pada ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat yang akan menghasilkan pahala di sisinya. Pada waktu ayat ini turun, Al-Quran sedang memperkenalkan zakat yang diambil dari harta yang dianggap bersih yang dimiliki seseorang ketika masih ada seseorang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka zakat adalah jalan keluarnya bukan justru dengan meminjamkan uang, tetapi memungut tambahan sisa waktu pengambilannya.
ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu kaum musliman yang bahagia, mengeluarkan zakat adalah sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi harta kita, dan itu adalah salah satu tanda terima kasih kita atas segala rezeki yang telah diterima selama ini, dengan cara kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang kurang berkemampuan, seperti yang tergolong sebagai penerima zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun meminta kembali semua kasihnya. Malahan menjamin tidak akan mengurangi harta kita setelah kita bersedekah. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita senantiasa menjadi umat Islam yang berbakti hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.